Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Juli 2021. Juliari merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial atau Bansos untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Mantan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara. Jaksa juga menuntut politisi PDI Perjuangan tersebut dengan pidana pengganti sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, Jaksa juga menuntut agar Juliari mengganti uang kerugian negara sebesar 14.597.450.000 rupiah. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk mencabut hak politik Juliari selama 4 tahun. Sementara itu, tim kuasa hukum Juliari Batubara, Magdir Ismail, menyesalkan tuntutan hukuman 11 tahun penjara yang dibacakan JPU KPK terhadap kliennya. Menurutnya, tuntutan tersebut sangat berat dan tidak sesuai fakta persidangan. Magdir mengutarakan jaksa KPK melebih-lebihkan dalam pembacaan tuntutan. Dia menganggap saksi dari PT Pangandikdaya tidak pernah dihadirkan ke persidangan, tetapi justru dibacakan dalam nota tuntutan. Magdir memastikan kliennya secara pribadi maupun tim kuasa hukum akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoy pada agenda persidangan selanjutnya. Pihaknya akan menguraikan fakta persidangan dalam nota pembelaan. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Aturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 14.597.450.000 rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta berdana yang dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama. Undang-undang memberikan hak kepada saudara untuk mengajukan pembelaan. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Atau saudara serahkan ke penasihat hukum saudara? Saya akan mengajukan pembelaan, Yang Mulia. Baik. Dari tim penasihat hukum, apakah juga akan mengajukan pembelaan? Betul, Yang Mulia, kami sudah mempersiapkan pembelaan yang hendak kami sampaikan di hadapan sidang Yang Mulia ini tadi, terutama berkaitan dengan misalnya salah satu contoh yang kita dengar tadi di hadapan persidangan, tidak pernah kita dengar adanya uang yang diterima dari PT Bumi Pangandik. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.